Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen ngobrol psikologi pada pertemuan yang kelima. Oke, perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Faizal Pratama, mahasiswa Winhas Jember, semester 7, Prodi Psikologi Islam. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya, pembahasan yang kelima ini kita akan membahas tentang gangguan terkait zat, adiksi, gangguan makan dan tidur bangun, tidur terjaga gitu ya. Nah, sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya, referensi kita akan tetap kita ambil dari DSM 5TR tahun 2022 ya. Kita akan menyajikannya secara komprehensif pastinya. Oke, kita lanjut langsung saja. Seperti biasa, kita akan membahas terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran dan garis besar materi. Seperti biasa, karena ini adalah materi atau pembelajaran bagi akademisi dan juga mungkin bagi teman-teman di luar sana yang ingin lebih tahu lebih dalam mempelajari tentang psikologi. Ada beberapa tujuan ya yang diperuntukkan ya. Yang pertama ya, ini adalah memahami definisi, kriteria dan epidemiologi gangguan terkait zat adiksi. Kemudian mengenali berbagai jenis gangguan makan, gejala klinis, dan implikasinya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi gangguan tidur bangun dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Yang keempat, menganalisis perspektif teoritis yang mendasari setiap gangguan. Yang kelima, mengetahui pendekatan penanganan yang relevan dan efektif. Dan yang keenam, mengembangkan pemikiran kritis tentang integrasi, penanganan, dan refleksi. Nah, ada garis besar materinya di sini. Ada gangguan terkait zat, kemudian gangguan makan, gangguan tidur bangun, kemudian perspektif teoritisnya bagaimana, kemudian penanganan yang komprehensif bagaimana. Oke, next. Kita langsung saja kepada yang pertama ya. Yang pertama ini adalah gangguan terkait zat dan adiksi. Nah, di sebelumnya juga ada ya beberapa gejala atau gangguannya, dimana tapi bukan gangguan yang terkait zat adiksi, hanya saja ketergantungan dengan obat atau ketergantungan dengan alkohol yang berlebihan ya. Nah, cuman di sini itu bedanya adalah hal-hal yang memiliki zat adiksi. Nah, contohnya di sini ya, kita kasih pengantar dulu ya. Gangguan terhadap zat adiksi itu adalah kondisi kompleks ya. Ini bedanya dengan yang kemarin. Kondisi kompleks di mana penggunaan zat kayak alkohol, kemudian stimulan ya, dan lain-lain itu mengarah pada perubahan perilaku kognitif ya, mengarahnya pada perubahan kognitif fisiologis yang signifikan. Nah, ini menyangkut penyalahgunaan zat dan ketergantungan zat yang sering tumpang tindih. Adiksi sendiri merujuk pada pola perilaku kompulsif, mencari dan menggunakan zat meskipun menghadapi konsekuensi negatif. Nah, di kasus-kasusnya juga sudah banyak ya di sini. Teman-teman juga bisa sedikit membaca dan menggali referensi juga terkait kasus-kasusnya. Nah, dalam DSM 5TR ya, ada kriteria diagnostiknya. Nah, ada namanya GZTZA. Berdasarkan jenis zat yang digunakan, kriteria diagnosis mencakup 11 gejala yang dikelompokkan menjadi 4 kategori. Gangguan kontrol, nah misalnya penggunaan dalam jumlah lebih besar atau lebih lama dari yang diinginkan. Kemudian gangguan sosial, misalnya gagal memenuhi kewajiban utama. Nah, terus yang ketiga, penggunaan beresiko, misalnya penggunaan berulang dalam situasi berbahaya secara fisik ya. Kemudian yang keempat, kriteria farmakologis, toleransi atau penarikan. Nah, diagnosis ini itu dibuat berdasarkan jumlah kriteria yang terpenuhi. Nah, biasanya itu ringan ya, 2-3 kriteria, sedang 4-5 kriteria, dan berat 6 atau lebih kriteria. Penting untuk membedakan antara intoksikasi, efek akut zat, dan penarikan atau gejala setelah penggantian zat. Nah, contoh kasusnya juga ada di sini. Nah,
perspektif teoritisnya ya, kita ambil dari berbagai perspektif yang mulai dari biologis ya, fokus pada faktor genetik dan neurologisnya ya, seperti sistem dopaminergiknya itu di otak yang terkait dengan penghargaan dan motivasi ya. Jadi adiksi itu dianggap sebagai penyakit otak kronis. Penanganan sering melibatkan farmakoterapi untuk mengurangi keinginan, craving atau gejala penarikan. Kemudian yang psikodinamik ya, mengaitkan adiksi dengan konflik bawah sadar trauma masa kecil ya, biasanya seperti itu. Kemudian yang behavioristik memandang adiksi sebagai perilaku yang dipelajari melalui penggunaan positif atau negatif. Kemudian di kognitif itu menekankan peran pikiran dan keyakinan disfungsional ya. Misalnya saya tidak bisa menghadapi masalah tanpa inilah, saya tidak bisa ini tanpa ini. Nah, itu secara kognitif. Kemudian sosiokultural ya, karena pertimbangkan ya, karena teman saya pakai zat ini, saya juga harus pakai. Nah, itu di sosiokultural. Kemudian penanganan holistik. Ya, jadi dalam TZA ini itu bisa kita tangani ya dengan berbagai cara, dengan berbagai pendekatan, bahkan dengan dengan berbagai teknik ya, bisa dibuat farmakoterapi, kemudian bisa juga lewat dukungan keluarga dan berbagai macamnya. Oke, next ya, kita ke bagian 2 ya, ini adalah gangguan makan. Nah, ini gangguan makan ini sering kita sepelekan ya, tapi kita belum mengenal lebih jauh bahwa gangguan pada pola makan ini itu ada beberapa penyakit atau ada beberapa fokus ya yang harus kita perhatikan, bahwa itu adalah suatu yang negatif yang hadir dalam tubuh kita. Nah, gangguan makan ya adalah kondisi mental serius ya, di mana itu ditandai oleh gangguan berat dalam perilaku makan, pikiran dan emosi terkait berat badan ya, atau bentuk tubuh. Ini bukan sekedar mau diet, kemudian penampilan. Nah, ini melainkan manifestasi dari masalah psikologis yang kompleks. Nah, seringkali berakal pada isu kontrol citra diri, trauma atau coping terhadap stres, hubungan psikologis dengan makanan yang menjadi maladaptif. Nah, di mana makanan itu perilaku makan itu digunakan sebagai mekanisme untuk mengatasi emosi sulit, mencapai rasa kontrol atau memenuhi kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi. Nah, ada klasifikasinya di sini. Nah, yang pertama itu kayak anoreksia nervosa. Ini biasa terjadi pada wanita. Nah, AN ya, kita singkat AN. Ini penolakan dan mempertahankan berat badan normal minimal. Jadi ada ketakutan yang intens ya, terhadap penampilannya, biasanya wanita ya. Tipenya ini restriktif atau pembatasan asupan dan pesta makan atau muntah. Episodenya berlebihan diikuti perilaku kompensasi. Kemudian yang kedua adalah bulimia nervosa atau BN, episode berulang pesta makan ya, makan sejumlah besar makanan dalam periode singkat disertai hilangnya kontrol diikuti oleh perilaku kompensasi ya. Tidak tepat muntah yang diinduksi, penggunaan laksatif, olahraga berlebihan ya. Citra diri ini juga dipengaruhi di sini. Kemudian yang ketiga adalah BAD atau binge eating disorder. Nah, di sini episodenya berulang juga, kompensasi yang tidak tepat, sering disertai perasaan malu, bersalah dan tertekan setelah makan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah PIKA, yang makanan zat non nutritif dan non makanan secara persisten. Misalnya kayak tanah liat, sabun, rambut. Kan kita pernah menemui sebuah kasus ada seorang anak di Jawa Tengah kalau nggak salah makan genteng ya. Itu bisa jadi termasuk ke dalam gangguan pola makan yang klasifikasinya ada di dalam PIKA ini, bisa jadi ya. Kemudian yang kelima adalah rumination disorder ya, regurgitasi.
berulang makanan yang sudah ditelan ya tanpa mual atau muntah yang kemudian dimuntahkan kembali, dimakan lagi ya, atau diludahkan ya, bukan karena penyakit-penyakit yang lain ya. Oke. Kemudian yang terakhir, avoidant atau restrictive food intake disorder atau ARFID ya, atau ARFID. Pembatasan asupan makanan karena kurangnya minat, keengganan terhadap karakteristik sensorik makanan, atau kekhawatiran akan berkonsekuensi negatif dari makanan, misalnya takut tersedak atau segala macam ya. Nah, ini bukan karena citra tubuh ya, biasanya sering terjadi pada anak-anak. Oke, gangguan makan. Next, perspektif teoritis dan penanganannya. Di sini saya ambil 4. 5. Ada biologi, psikodinamik, behavioristik, kognitif, dan sosiokultural. Nah, untuk biologi sendiri itu melibatkan genetik atau disregulasi, atau bisa juga di dalam disregulasi neurotransmitter ya, seperti serotonin, dopamin, dan abnormalitas struktur atau fungsi otak. Ya, studi kembar menunjukkan faktor genetik berperan signifikan karena dalam signifikan. Kemudian yang psikodinamik yang berfokus pada konflik internal, kebutuhan kontrol, otonomi, dan citra diri ya. Seperti tadi ya, kebanyakan takut makan karena karena tubuhnya takut gemuk dan segala macam, ini citra diri termasuk ya. Behavioristik menekankan perilaku yang dipelajari dan diperkuat, misalnya pujian atas penurunan berat badan. Nah, itu bisa jadi di behavioristik. Kemudian di kognitif, mengkaji distorsi kognitif dan keyakinan disfungsional tentang berat badan, bentuk tubuh, dan makanan. Nah, kayak misalkan ya saya harus kurus baru saya bisa diterima, itu adalah disfungsional atau itu adalah distorsi kognitif. Kemudian yang terakhir adalah sosiokultural, yang dipengaruhi oleh tekanan sosial, media massa, mempromosikan standar kecantikan ya. Sekarang adalah standar TikTok ya, kecantikan yang tidak realistis, budaya diet, dan stigma terhadap berat badan. Nah, penanganannya di sini juga banyak ya. Kita bisa memakai CBTA, kemudian bisa menggunakan terapi keluarga, kemudian juga ada farmakologi ya, seperti biasa menggunakan antidepresan, SSRI, kemudian konseling gizi, ini juga penting ya, konseling gizi. Kemudian perspektif psikologi Islam mungkin menekankan konsep keseimbangan wasatiyah ya, kesyukuran atau nikmat tubuh, atas nikmat tubuh. Oke, next. Kita lanjut ke bagian ketiga, yang adalah gangguan tidur bangun atau pola tidurnya yang tidak teratur. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa tidur itu merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia selain makan ya, untuk kesehatan fisik dan mental. Gangguan tidur bangun adalah masalah kesehatan yang mempengaruhi kualitas waktu dan jumlah tidur, yang pada akhirnya menyebabkan stres dan gangguan fungsi di siang hari. Nah, menurut DSM-5 itu mencakup mempengaruhi siklus tidur bangun alami tubuh ya. Oke, kita lanjut kepada peran tidur ya bagi kesehatan mental ya. Jadi saya sudah sebutkan tadi bahwa tidur merupakan suatu kebutuhan manusia selain makan. Tidur itu berkualitas ya. Tidur yang cukup dan berkualitas esensial untuk fungsi kognitif. Dan juga biasanya kurang tidur kronis itu dapat memperburuk kondisi seperti depresi dan kecemasan. Oke. Nah, gejala klinisnya dan dampak fungsionalnya gimana? Gejala umumnya itu kesulitan tidur ya. Kemudian sering terbangun kemudian nggak merasakan nyaman waktu bangun, masih merasakan kelelahan. Itu salah satu gejala-gejala juga. Nah, dampak fungsionalnya adalah gangguan tidur ini dapat sangat mempengaruhi kualitas hidup ya. Jadi kita kurang fokus biasanya kurang fokus. Masalah utamanya adalah kurang fokus ya, sering mengantuk maksudnya. Kemudian ada juga risiko memperburuk kesehatan fisik yang sudah ada, misalnya kayak hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis gangguan tidur itu ada banyak ya di DSM-5. Yang pertama ada insomnia disorder ya, seperti yang kita ketahui insomnia gejala yang susah tidur ya. Ini itu terjadi biasanya 3 malam selama seminggu. Nah, itu biasanya jangkanya adalah 3 bulan ya, selama 3 bulan diukurnya. Jadi ketika selama 1 minggu
3 malam berturut-turut atau selama 1 minggu 3 malam tidak bisa tidur, dan ini terjadi selama sekurang-kurangnya 3 malam ya, dan ini terjadi selama 3 bulan, bisa dikatakan atau bisa diklasifikasikan kepada klasifikasi insomnia disorder. Oke, yang kedua adalah hypersomnolence disorder. Nah, ini kantuk yang berlebihan di siang hari. Kemudian ada narkolepsi, periode kantuk yang tak tertahankan di siang hari juga. Nah, bedanya ini kehilangan tonus otot tiba-tiba. Jadi jadi dipicu oleh emosi kuat, halusinasi ya. Ini bedanya dengan hypersomnolence disorder. Kemudian yang selanjutnya adalah sleep apnea, ya gangguan pernapasan selama tidur. Kemudian ada yang selanjutnya juga sleep-wake disorder, ya ketidaksejahteraan antara siklus tidur bangun ya. Jadi lingkungan misalnya itu jet lag ya, kerja shift malam, ini sangat berbahaya. Artinya bisa memicu ya, shift malam dan segala macam itu bisa memicu adanya penyakit seperti ini, klasifikasi penyakit seperti ini. Kemudian parasomnia. Jadi parasomnia itu perilaku atau pengalaman abnormal yang terjadi selama tidur. Mimpi buruk, teror tidur, berjalan dalam tidur, itu termasuk dalam parasomnia. Nah, kemudian perspektif dan teoritisnya bagaimana? Perspektifnya kita ambil 4 biologis. Yang pertama, peran neurotransmitter lagi. Kita membahas tentang perannya neurotransmitter, melatonin, serotonin, hormon stres, kolesterol. Nah, ini gangguan pada sistem ini dapat menimbulkan masalah tidur. Kemudian dalam perspektif psikologis itu bisa jadi stres, kecemasan, depresi, pola pikir maladaptif ya. Kemudian dari segi kognitifnya kita juga lihat distorsi ke kognitif tentang tidur ya. Saya harus tidur 8 jam sempurna gitu. Itu kalau enggak saya akan hancur gitu. Itu pikiran itu yang akan membuat tidur akan berantakan ya sebenarnya. Sosial kultural ya, gaya hidup yang modern sekarang ya, kayak terlalu lama bermain gadget dan segala macam, itu juga bisa pengaruhi pola tidur kita. Nah, penanganannya juga banyak di sini ya, bisa menggunakan CBT, kemudian bisa menggunakan sleep hygiene, kemudian bisa juga menggunakan farmakologi, obat-obatan, dan intervensi berbasis spiritual. Oke, kita next. Nah, di bagian keempat kita sudah memasuki terhadap kesimpulan refleksi. Oke, kesimpulan utama di pembahasan kali ini ya, ada kompleksitas dan multidimensi. Jadi keseluruhan ini meskipun tidak ada meskipun bisa dikatakan tidak ada kaitannya, tapi masih bisa digolongkan ini saling berhubungan dan ada benang merahnya. Dan juga kompleks ya, klasifikasi di pertemuan kali ini tuh kompleks ya, menyebabkan berbagai jenis perspektif dalam membahas ini. Kemudian juga ada penanganan yang holistik. Tadi sudah saya jelaskan juga, penanganan holistik itu penting ya, mulai dari pendekatan yang bagaimanapun itu juga penting ya. Juga peran regulasi diri, meningkatkan keterampilan regulasi ya. Kemudian pencegahan dan edukasi publik, kemudian deteksi dini dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir, meskipun ya tadi sudah saya katakan, meskipun tampak berbeda ya, gejalanya itu berbeda, gangguannya itu berbeda, tapi pasti ada benang merahnya. Artinya dari gangguan tidur, dari gangguan makan, kemudian ketergantungan zat adiktif, ini sangat bisa dikatakan ada benang merahnya atau saling terkaitan ya, meskipun gejalanya berbeda, meskipun tampaknya berbeda. Kayak misalkan gangguan kontrol individu dengan gangguan ini seringkali kehilangan kontrol atas perilaku esensial penggunaan zat makan, tidur. Ini bukan hanya kegiatan tak kehendak, tetapi disregulasi terhadap sistem otak ya, yang mengontrol dorongan, penghargaan, dan penghambatan, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah mekanisme coping maladaptif. Nah, itu mekanisme coping itu juga bisa jadi salah satu penyebab ini bisa tersambung ya. Semua ini bisa terjadi.
Jadi kayak ada zat makanan atau pola tidur abnormal sering digunakan sebagai cara untuk mengatasi meringankan ya emosi negatif ya, seperti kecemasan, stres dan segala macam. Kemudian disfungsi neurobiologis. 3 kelompok gangguan ini sering melibatkan disregulasi pada sistem neurotransmitter. Nah, tuh. Jadi neurotransmitter itu berperan juga di sini. Artinya neurobiologis itu juga dapat menyebabkan kegangguan pada 3 gangguan tadi. Artinya kayak gangguan kecanduan, zat adiktif, gangguan makan, gangguan tidur itu juga bisa disebabkan oleh neurotransmitternya. Kemudian komorbiditas yang tinggi, Komorbiditas yang tinggi ini sangat umum ya bagi individu untuk memiliki berbagai jenis gejala gangguan secara bersamaan. Kemudian citra diri dan stigma. Nah, ini biasanya sering kita alami di kehidupan yang modern ini ya, di di era sekarang ini, karena citra diri ini dirasa sangat penting, apalagi sudah ada sosial media yang sudah menetapkan seakan-akan sudah sesuai dengan kriteria sosial media. Itu sangat berbahaya ya teman-teman. Citra diri dan stigma itu akan menghilangkan atau akan membuat klasifikasi atau gangguan pada mental teman-teman atau mungkin pada fisik teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kelima, ngobrol psikologi kelima ini. Kita akan membahas materi-materi selanjutnya di ngobrol psikologi yang selanjutnya. Oke teman-teman, kurang lebihnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.